Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Aku percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kasih dan kuasa-Mu, penyertaan-Mu atas hidup kami. Itu sebabnya kami memuji kebesaran-Mu. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku.
Kami percaya akan Engkau Tuhan dan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami dan mengandung janji-janji berkat-Mu. Genapi firman-Mu saat kami menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Berfirman Bapa, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita lanjutkan masih kisah tentang pelayanan Elisa di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang pelayanan Elisa menolong salah seorang istri dari para nabi yang suaminya telah mati dan meninggalkan hutang. Dari kisah ini kita belajar prinsip-prinsip bagaimana berkemenangan secara finance dalam masa-masa kesukaran. Prinsip yang pertama adalah datang kepada Tuhan melalui hambanya, memohon nasihat dan doa. Bapak Ibu, kerap kali ketika kita dalam pergumulan keuangan, kita merasa malu dan menyembunyikan hal itu. Kalau bisa, jangan ada orang yang tahu. Mungkin malu dan berbagai alasan yang lain. Tetapi hal itu tidak harus menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan dan menceritakan pergumulan hidup kita kepada hambanya. Tentu hamba Tuhan yang baik akan merahasiakan hal itu. Seperti Elisa memberi nasihat dan juga arahan-arahan selain mendoakan. Saat terjadi mujizat, minyak yang dari botol yang tinggal sedikit itu terus mengalir, Elisa juga tidak menyiar-nyiarkan kabar. Bahkan Elisa memerintahkan, "Masuk ke rumahmu, tutuplah pintu, dan tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana." Langkah pertama ini menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan kita, bahwa Tuhan berkuasa untuk memberi pertolongan kepada kita. Selanjutnya prinsip yang kedua, yaitu berusaha. Setelah kita datang kepada Tuhan berdoa, bukan berarti rezeki akan turun dari surga. Tuhan memakai usaha seperti yang dilakukan Elisa kepada janda nabi ini. Mulai dengan ditanya, "Apa yang ada padamu?"
Lalu kumpulkan bejana-bejana, mintalah ke tetangga-tetangga. Dan kemudian jualah minyak. Lihat di sini ada prinsip perdagangan, perniagaan. Ada prinsip usaha. Mulai dengan apa yang ada dan didoakan dalam berkat Tuhan. Walaupun modalnya sedikit, bila dengan berkat Tuhan, modal itu tidak akan habis, akan terus berlipat ganda, mengalir. Dan atas berkat Tuhan, maka minyak yang dihasilkan itu dapat laku dijual. Janda dan anak-anaknya ini bekerja dengan giat, terus mengalirkan minyak dan mencari bejana-bejana yang kosong sampai tidak ada lagi yang kosong. Ini bicara tentang prinsip bekerja dengan rajin. Jadi prinsip yang kedua dapat disimpulkan adalah berusaha dalam berkat Tuhan, memulai dengan usaha apa yang kita miliki. Dengan tekun, rajin, kerjakan dalam berkat Tuhan, modal sekecil apapun dapat berlipat ganda. Dan kerjakan itu dengan setia. Lalu prinsip yang ketiga, yaitu mengatur keuangan kita, terutama pengeluaran. Ayat 7, ketika janda Nabi ini kembali datang kepada Elisa, Elisa berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Di sini ada prinsip pengaturan uang. Uang hasil menjual minyak itu pertama-tama adalah untuk membayar utang. Ini prinsip Bapak Ibu, bila kita ingin hidup kita diberkati, bayarlah utang. Jangan menahannya, karena bertanggung jawab terhadap harta orang lain adalah salah satu prinsip hidup kita diberkati. Dan kemudian dikatakan hiduplah dari selebihnya, tentunya dengan menghemat uang yang telah ada sambil terus berusaha memutar kembali usaha yang telah dilakukannya. Saya menafsirkan bahwa janda ini dan anak-anaknya setelah peristiwa mujizat bersama dengan hambanya Nabi Elisa, mereka menjadi pengusaha minyak di kampungnya. Memang minyak yang dari buli-buli telah berhenti mengalir, tetapi dengan sisa uang yang ada, dia bisa beli minyak lagi dari orang lain dengan harga yang lebih murah, lalu mengemasnya dan menjualnya, dan kemudian jadi semacam industri. Tuhan bila memberkati, tidak ada yang mustahil. Biarlah itu terjadi atas kehidupan kita. Berkemenangan secara finance di masa sukar sekalipun. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Engkau mengajar kebenaran oleh firman-Mu pagi hari ini. Bagaimana kami berkemenangan secara finance di masa sukar sekalipun. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, ajaib dan dahsyat. Bahkan mujizat Engkau sediakan bagi yang percaya. Kami percaya kepadamu. Dan oleh kebenaran firman-Mu, tuntunlah kami hidup dalam iman percaya-Mu, hingga kami berkemenangan, supaya dunia melihat orang percaya dipelihara oleh Tuhan. Orang percaya hidupnya berkemenangan. Orang percaya menjadi berkat bagi sesama. Orang percaya anak cucunya tidak meminta-minta. Tuhan memberkati setiap keluarga dari umat-Mu, supaya tidak ada yang berkekurangan. Seperti kebenaran firman hari ini digenapi. Usaha pekerjaan kami diberkati. Oleh hikmat dan pertolongan Tuhan selalu ada jalan keluar bagi pergumulan masalah usaha pekerjaan kami. Perdagangan kami, pekerjaan kami, Tuhan berkati. Anak cucu kami Tuhan berkati. Usaha pekerjaan kami Tuhan berkati. Sekolah-sekolah studi anak-anak kami Tuhan berkati. Masa depan kami Tuhan berkati. Bila kehidupan kami dipersembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Demikian doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita.
Selamat pagi, Tuhan memberkati usaha pekerjaan kita, apa yang kita usahakan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini. Shalom.